Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Boleh jujur nonton trailernya ini kayak bukan trailer karnival tapi kayak nonton film layar lebar dan tentu ini seru banget ya. Dimulai tadi ada yang pakai seperti Triceratops dari dinosaurus, kemudian disebut semua ini hancur gara-gara perang, kemudian ada juga yang berpakaian seperti movie mirip-mirip Marilyn Monroe, kemudian juga ada yang agak digital dan juga berakhir dengan yang Indonesia banget. Nah, nggak cuma trailernya, tentunya ada yang wow juga dari Jember Fashion Carnival tahun ini. Dan kira-kira apa nih yang wow banget? Kita tanya langsung sama Direktur Event Jember Fashion Carnival, David Kesusilo. Selamat pagi, David. Boleh di-unmute Zoom-nya? Pagi, David. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Steve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Iya mas, dan Mas David, seperti yang saya sebutkan tadi, apa nih yang wow banget untuk Jember Fashion Carnival tahun ini dibandingin tahun-tahun sebelumnya? Ya, terima kasih Mas Steve. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan ilustrasi terkait dengan kegiatan kami di Jember Fashion Carnival di tahun 2023 ini. Jadi yang membedakan dengan tahun kemarin yaitu tahun ini adalah bagaimana Jember Fashion Carnival mengangkat tema time lapse yang di dalamnya itu bagaimana berbicara terkait dengan tema JFC for Demokrasi. Jadi JFC for Demokrasi itu adalah bagaimana kontribusi Jember Fashion Carnival memberikan sebuah kontribusi kepada Indonesia, kaitannya bagaimana mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024. Pesta yang sangat menyenangkan, pesta yang mengangkat sebuah toleransi, mengangkat sebuah perbedaan itu menjadi satu harmoni yang diikat yang namanya ada tema Nusantara, Mas Steve. Jadi ada tema Nusantara di sana. Kita mengangkat tema-tema Nusantara itu salah satu ikoniknya yang sudah dipromosikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, yaitu tema IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu ada yang membedakan kekuatan kita menjadi kekuatan di tahun ini. Sehingga tahun ini adalah tahun bagaimana kita mempromosikan Indonesia, bahwa Indonesia itu akan menghadapi pesta demokrasi dan juga membangun mimpi-mimpi kota masa depan melalui tema-tema kita, yaitu tema Nusantara yang dikemas dalam perjalanan waktu time lapse. Kira-kira seperti itu, Mas Steve. Jadi dari dulu sampai sekarang dan juga sekarang ini kan yang present banget adalah Indonesia kan lagi tahun politik dan juga Nusantara lagi dipromosin banget ya, Mas David. Dan kalau boleh tahu nih rangkaian acaranya gimana sih untuk tahun ini? Ya, rangkaian acara kita dimulai tanggal 4 ya. 4 itu adalah opening, dan opening itu di hari yang pertama tanggal 4 itu ada kegiatan yang namanya Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia. Kita akan melibatkan 9 provinsi, Mas Steve, yang akan terlibat karnaval di Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia tanggal 4 jam 1 siang. Nah, terdiri dari teman-teman dari pelaku karnaval Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Bandung dan Cirebon, Jawa Tengah diwakili oleh Semarang dan Kebumen, terus di Jawa Timur diwakili oleh teman-teman dari Kediri dan Malang, terus untuk yang di Sulawesi diwakili oleh Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, terus yang paling timur yaitu dari Papua, Mas Steve. Iya. Dan di closing ditutup oleh dari Lombok Tengah atau Mandalika Festival. Oke. Kira-kira seperti itu Mas Vivi. Jadi itu hari pertama. Itu hari pertama. Terus, dan saya penasaran dari kenapa 9 provinsi dan juga kota-kota tersebut yang dipilih? Nah, kenapa kita memilih daerah tersebut? Karena kita 1 tahun yang lalu kita mendampingi dan membina karnaval tersebut, Mas Steve. Jadi kami ini bukan hanya kegiatan event tahunan di bulan Agustus saja, tetapi kami ini sebagai trendsetter karnaval di Indonesia mendampingi teman-teman di provinsi yang ingin berkolaborasi dengan kita, tetapi menampilkan ciri khas kearifan lokalnya. Lokal wisdomnya daerah bagaimana diangkat dalam bentuk sebuah nasional kostumnya sesuai dengan karakter masing-masing wilayahnya, masing-masing budayanya.
Seperti kemarin yang dibuka oleh Bapak Presiden, Papua Street Carnaval, itu bagaimana kita mendampingi membuat kostum, bagaimana mendampingi dengan tema-tema kostum yang memperkuat karakter dan potensi budaya yang ada di Papua. Kira-kira seperti itu, Mas Steve. Sehingga pada saat di bulan Agustus, kita kedatangkan untuk di sini untuk sama-sama mempromosikan daerahnya masing-masing, Mas Steve, kepada media nasional dan media internasional, bahwa yang namanya Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia itu bukan hanya di Jember, tapi ada di beberapa kota, di beberapa provinsi, yang itu adalah bagian Nusantara, bagian dari Indonesia, dan kami sebagai Trend Center Kota Karnaval memperkenalkan mereka. Itu. Oke, Kira-kira jadi seperti itu. jadi semua daerah di Indonesia pun ikutan di sini, meskipun namanya Jember, tapi Jember nggak sendirian, tapi seluruh Indonesia hadir di sini. Oke, setelah tanggal 4 ada apa lagi nih? Nah, itu siang hari, Mas Steve. Malam harinya itu ada yang namanya Atwer Karnaval. Nah, Atwer Karnaval itu adalah sebuah bagian yang tidak dipisahkan, bagian dari fashion karnaval yang digagas oleh Jember Fashion Karnaval. Atwer Karnaval itu adalah pakaian kostum karnaval, tapi bisa dipakai sehari-hari atau sifatnya ready to wear. Nah, ready to wear itulah sentuhan karnaval yang bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, entah itu untuk kegiatan formal, informal, gathering, family, wedding, dan seterusnya. Itu kita sudah mulai ciptakan untuk mendiferensiasikan bahwa kostum itu sudah menimbulkan ready to wear untuk di karnaval. Kira-kira seperti itu, Mas Steve. Untuk yang hari pertama malam hari. Oke, Mas Steve. Di hari kedua ini kita kedatangan tamu dari negara Jepang. Beliau mereka menampilkan anak-anaknya, budayanya yang berkostum karnaval ala Jepang. Nah, perlu saya tambahkan juga di hari kedua itu selain karnaval anak-anak, ada yang namanya karnaval hewan, yang namanya pet karnaval di situ. Ini bawa hewan apa gimana? Gimana, Mas tadi? Ini karnaval hewan ya tadi ya. Ini bawa hewan apa gimana? Iya, bawa hewan. Tetapi yang berkostum itu ownernya atau orangnya itu. Nah, kita apa masing-masing ada tujuannya. Tujuannya adalah kalau untuk tujuan yang karnaval anak-anak, kita menjelaskan bagaimana kita ini mengenalkan pada anak usia dini bahwa sebuah proses kreativitas itu dilakukan dari sesuatu yang sederhana dan menghasilkan karya yang luar biasa. Anak-anak sejak usia dini kita kenalkan. Itu adalah sebuah proses regenerasi yang kita ciptakan supaya anak-anak mengenal dunia fashion, kostum yang berbasis sebuah kreativitas. Dari awalnya bahan pecahan, barang-barang yang recycle, kita kemas menjadi barang-barang yang memiliki nilai seni dan nilai kreativitas. Itu kita membrainstorming kepada anak-anak. Nah, untuk yang pet karnaval ini, kita memberikan pesan sebenarnya bagaimana undang-undang konservasi, undang-undang kesehatan hewan harus dilindungi, harus dipelihara, dan seterusnya di situ. Itu adalah pesan-pesan yang kita sampaikan dalam bentuk karnaval hewan atau pet karnaval. Jadi, seperti komunitas musang, komunitas anjing, komunitas kucing, terus komunitas reptil, komunitas ular, yang setiap hari atau setiap minggu mereka itu selalu kumpul-kumpul situ. Nah, kita aktualisasikan bagaimana dalam bentuk ownernya atau pemiliknya itu juga harus punya fashionable, sehingga antara hewan dengan orangnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh, memiliki sebuah chemistry, bukan hanya chemistry dalam memelihara, mengkonservasi, tapi dalam bentuk fashion, sehingga pesan-pesan kita itu disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Itu yang pada waktu yang di siang hari lah, kira-kira itu, Mas Dik. Jadi ada beberapa pesan yang kita bangun di situ. Nah, saya lanjutkan di malam hari. Nah, di malam hari inilah yang menjadi puncak karnaval yang menjadi ikoniknya selama ini Jember Fashion Carnaval. Yaitu Grand Carnaval yang tema-tema yang menggunakan kostum yang besar-besar dengan berat kurang lebih antara 25 sampai 30 kilo, dan mereka berjalan sejauh 3,6 kilo dari alun-alun atau Central Park sampai Spot Hall. Jadi jarak tempuhnya itu jalan kaki di runway itu adalah 3,6 kilo. Nah, kostumnya seperti ada di belakang ini, ya seperti itulah nanti yang akan dibawa oleh talent-talent yang akan melibatkan talent-talent itu kurang lebih di setiap eventnya itu 300 sampai 400 talent lah yang akan berjalan di catwalk sepanjang 3,6 kilo untuk yang di malam minggu.
Seperti itu gambaran karnavalnya. Ini belum event yang lain, Mas. Ini masih ada, karnavalnya masih ada. aja ini. Oh, baru karnaval aja nih. Kalau event Baru lainnya karnaval apa aja. nih? Oh, boleh dong langsung di-spill aja kali ya, biar kita nggak penasaran banget. Nah, di sisi yang lain, dengan hari yang sama, tanggal 4, 5, 6, kita ada namanya business matching, pasti, atau exhibition lah. Jadi di situ kita menghadirkan ekonomi kreatif dari potensi Kabupaten Jember dan sekitarnya untuk kita pamerkan, untuk kita promosikan dalam koridor, dalam bentuk hall dan indoor dan outdoor untuk memperkenalkan kepada wisatawan-wisatawan yang datang di Jember terkait dengan produk-produk potensi Jember di situ. Nah, selama 3 hari itu ada pameran, Mas Steve. Jadi kita kemas pameran, kita kemas business matching ekonomi kreatif, sehingga antara wisatawan dan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Jember itu akan menjadi surat tukar menukar silaturahmi. Harapannya adalah maka akan terbangun bisnis usually di situ dari pelaku-pelaku potensi desa, potensi kecamatan, potensi pelaku UMKM dan bertemu di situ. Bahkan di tahun ini ada rekor muri nih, Mas Steve. Jadi rekor muri itu adalah pameran UMKM terpanjang di dunia. Terpanjang 3,6 km. 3,6 km terpanjang. Iya. Oke, pameran Jadi, UMKM terpanjang. Sepanjang runway, Mas Steve. Jadi sepanjang rute karnaval itu di kiri dan kanan itu akan ada pameran UMKM. Jadi wisatawan di situ yang lihat di runway karnaval kita, di parade kita, itu bisa menikmati sajian kuliner, ekonomi kreatif, handicraft, aksesoris, potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, dan itu berpameran sepanjang 3,6 km kiri dan kanan. Bisa dibayangkan kalau di kiri dan kanan kan kami total menjadi 7,2 km di situ. Kira-kira seperti itu, Mas. Kita akan memecahkan rekor itu tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun kebangkitan ekonomi pasca pandemi lah, ekonomi kreatif pasca pandemi yang kemarin kita ini 2020 sampai 2021 benar-benar kita itu sangat-sangat terpuruk, dan titik start pointnya di tahun 2023 ini kita akan mengakselerasi kecepatan kebangkitan dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu, Mas Steve. Oke, langsung kebayang nih ya, kita ngelihat ada yang lagi lagi parade, terus tiba-tiba lapar atau pengen jajan, langsung aja ya ke belakang kita ya. Iya, di belakangnya langsung gitu. Tapi UMKM-nya makanan khas, kue-kue. Oke, jadi oleh-oleh. Jadi UMKM-nya ini nggak spesifik tentang fashion, tapi apapun potensi Jember ada di situ ya. Iya, sepanjang 3,6 kilo. Pasti. Oke, dan kita tadi sudah sebutin ada UMKM, ada 300 talent nanti ya yang ikutan Grand Carnival, ada komunitas juga. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih performer ataupun desainer yang datang dari luar negeri tuh, khusus karena ngelihat wah Jember Fashion Carnival ini keren banget, akhirnya datang juga ke sini? Ya, untuk tahun ini saya tidak menginformasikan untuk yang selebritis atau selebgram atau artis nasional, kejutan. Oke. Nah, kejutan. Yang jelas ada kejutan pokoknya. Oke. Yang untuk yang luar negeri tahun ini kita mengundang yang dari Jepang karena memang kita sudah mencoba untuk berkolaborasi dalam Sister City Carnival dengan Osaka dan Tokyo. Dengan Jember sudah akan mengadakan kolaborasi yang kita buat namanya Sister City Carnival di situ. Jadi bagaimana kita saling tukar menukar pengalaman, expert dan experience di kota Osaka dan Tokyo Jepang, dan di Jember itu seperti apa. Kita sudah mulai seperti itu, bahkan dari Jepang itu sendiri mulai tanggal 1 sudah ada di Jember, dan dia sudah berkeliling-keliling di Kabupaten Jember untuk sama-sama kita akan beredukasi bareng. Baik itu sisi ekonomi kreatifnya maupun sisi seni dan budaya. Ini hal yang luar biasa yang tahun ini. Kita bukan hanya melibatkan wisatawan asingnya untuk hanya menonton, tapi kita sudah melibatkan komunitas dan government-nya negara lain untuk bersimbiosis dengan kita untuk bertukar pengalaman apa yang terjadi di kedua negara kita. Seperti yang kita lakukan di tahun ini antara Osaka, Tokyo, dan Jember. Kira-kira seperti itu. Bahkan ini, Mas, bahkan kemarin pada saat pre-event seminggu yang lalu, tim ekonomi kreatifnya Jepang datang ke sini. Apa yang terjadi?
akhirnya dampak dari kota Jember sebagai kota karnaval itu muncul. Selain dia itu akan berkarnaval di kota Jember, mereka sudah akan membawa sifatnya produk-produk unggulannya Kota Jember. Apa itu? Kopi dan coklat. Karena memang kopi dan coklat itu adalah perkebunan menjadi ciri khas di Kabupaten Jember. Dia akan membawa kopi dan coklat untuk memasok kepentingan. Nah, kafe-kafe yang ada di Tokyo sama Osaka. Nah, ini berarti kan kegiatan kami sudah mulai ada dampak bukan antar wilayah, antar provinsi, sudah antar negara di situ, pasti. Ini yang menjadi akan kebanggaan kami sebenarnya sebagai orang Jember. Kami bisa bertukar ini pengalaman apa yang tidak dimpunyai Jepang, apa yang dimiliki Jember, maka di situ akan terjadi simbiosis di situ. Kami di sini juga dibantu, Mas Steve, oleh teknologi Jepang di situ. Kenapa ada tema yang namanya metaverse di situ? Nah, dengan teknologi yang dari Jepang yang sudah luar biasa, ya kami adopsi, ya kami dibantu oleh orang Jepang untuk membantu secara high-tech teknologinya, kaitannya dengan produser, kaitannya dengan lighting, stick dan sebagainya di situ. Nah, sementara kami membantu orang Jepang, itu membantu bagaimana produk-produk kami itu bisa menjadi sebuah suplemen atau material bahan mentahnya di sana untuk dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang tadi saya sebutkan tadi kayak kopi, coklat, dibawa ke sana untuk memenuhi kebutuhan kafe-kafe yang ada di Tokyo sama Osaka. Kira-kira seperti itu progresnya, Mas Steve, dibandingkan tahun-tahun kemarin lah. Saya yakin pasti banyak yang terkejut kalau sebutin Jember Fashion Carnival pasti cuma kepikiran paradenya doang, tapi ternyata di balik itu buka kerja sama produk-produk dari Jember bisa dibawa ke negara lain. Ini keren banget. Tentunya pasti kita semua nggak sabar nih nungguin tanggal 4, 5 dan 6 ya. 6 juga kah? Iya, 4, 5, 6 Agustus. Tanggal 6. Untuk ikutan Jember Fashion Carnival. Ini paling kalau recommended Mas David, ini kita harus udah ada di Jember dari tanggal berapa ya? Ya, stay-nya itu kalau bisa sudah tanggal 3 itu udah ini, karena biasanya hotel-hotel itu 2 hari sebelumnya itu sudah panas, sudah pada banyak wisatawan yang sudah masuk. Ini sudah ada beberapa hotel yang sudah penuh, Mas Steve. Jadi dari 27 hotel dan homestay itu sudah boleh katakan 40 sudah sold out sudah, seperti itu. Nah, kontingen Jepang aja sudah full booking untuk 1 hotel malah, dan itu biaya mandiri, Mas. Kita tidak menyediakan fasilitas. Jadi transportasi, akomodasi, penginapan, konsumsi dan semuanya ya mereka tanggung sendiri, termasuk 9 provinsi itu, Mas. Jadi kami ini komunitas, Mas Steve. Jadi bukan dari government, jadi kami itu dari komunitas dan pemerintah itu memfasilitasi kami. Jadi kami bukan event organizer, kami juga bukan layaknya seorang profesional di I.O., tapi kami itu badan hukum yayasan, Mas Steve. Jadi kami ini memang benar-benar penguatannya adalah social entrepreneurship lah. Kayak seperti itu kurang lebihnya. Oke, keren banget. Jadi untuk pendengar Voice of Indonesia yang ada masih di luar negeri ataupun yang ada di Indonesia, segera cari hotelnya sekarang, akomodasinya di Jember. Ya cobalah mungkin dari hari Selasa langsung ambil cuti dari Selasa kalau misalkan hotelnya Rabu Kamis udah penuh, biar nggak ketinggalan Jember Fashion Carnival. Mungkin sambil hunting ini ya spot foto terbaik di sana saat mau mendokumentasikan Jember Fashion Carnival. Oke Mas David, terima kasih banyak nih udah gabung bersama kami di Voice of Indonesia, sharing banyak banget hal yang keren dari Jember Fashion Carnival. Kita harapkan dampaknya ini bisa positif banget dan juga segera terrealisasi bagi siapapun yang terlibat di dalam Jember Fashion Carnival. Thank you Mas David. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.